Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yorobun. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mernisha Rosidayanti dan di sebelah saya ada Tiara Cahyalina Farin. kami berdua adalah mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia semester 4. Selamat datang di bincang-bincang kita kali ini mengenai yang pertama itu pola asuh dan pendidikan Montessori. Yang kedua ada spiritual parenting. Tujuan kita di sini itu untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar parenting empowerment. Oke, balik lagi nih sama kita berdua. Kali ini kita akan ngebahas tentang materi yang kedua, yaitu tentang spiritual parenting. Iya, benar. Nah, di sini aku mau nanya-nanya nih sama Mernis, boleh kan? Boleh lah. Oke, pertanyaannya itu apa sih itu spiritual parenting? Nah, jadi spiritual parenting itu adalah pola asuh yang menempatkan Tuhan dalam urutan tertinggi, berkaitan dengan sikap dan perilaku anak terhadap yang diterapkan oleh orang tua dalam berinteraksi dengan anak. Nah, secara luasnya, spiritual parenting itu adalah mengenalkan Tuhan kepada anak sejak usia dini. Nah, juga segala aturan-aturan dan hukuman-hukuman dan cara orang tua memberikan perhatian itu pada anak tuh selalu dikaitkan dengan Tuhan gitu dan nilai-nilai spiritual. Iya. Oke, jadi spiritual parenting itu konsep mengenalkan Tuhan kepada anak ya? Iya, benar. Oke. Dengan cara-cara yang tadi itu Iya, yang sudah benar. disebut sama Mernis. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Mengapa sih spiritual parenting itu harus dilakukan pada anak? Nah, mengapa sih? Ya, Kenapa? karena upaya itu untuk membentuk iman dan karakter dan akhlak serta jiwa-jiwa moral anak. Nah, maksudnya di sini itu adalah anak perlu melindungi diri dari lingkungan sekitar yang buruk dengan memperkuat keimanan. Maka dari itu anak harus dilatih sejak dini untuk mengenal Tuhan dan keagamannya. Kan di zaman sekarang itu kan lingkungan itu bahaya banget kan bagi anak. Nah, untuk anak-anak itu maka harus menjaga dirinya itu dilatih dari sejak dini. Dan dikenalkan dengan Tuhan dan agamanya masing-masing seperti itu. Wah, baik. Jawabannya sangat menarik sekali ya. Nah, setelah kita tahu mengapa harus menerapkan spiritual parenting pada anak, sekarang aku mau nanya nih ke Mernis nih. Bagaimana sih contoh penerapan spiritual parenting pada anak? Oke, pertanyaan yang bagus ya, Tiara. Nah, contohnya itu menerapkan spiritual parenting pada anak itu misalnya kita bisa menerapkannya dengan mengajak anak untuk mengapresiasi Tuhan melalui ciptaannya, seperti bisa melalui seperti keindahan alam, sinar matahari, warna-warna bunga, terus anak diajak untuk mengagumi dan menghayati karya Sang Pencipta. Misalnya tuh kalau kita melihat pelangi nih, terus kita mengajak bersama anak-anak kecil, kita harus mengajarkan kepada anak ketika melihat ciptaan Tuhan itu dengan sesuai agamanya ya. Kalau kita melihat pelangi itu kayak, wah, Masya Allah banget, atau enggak, Subhanallah, melihat kejadian-kejadian apapun itu, kita harus mengajaknya untuk mengagumi ciptaan Tuhan. Oke, jadi seperti itu ya. Iya. Mengenai Tuhan, mengagumi Tuhan melalui ciptanya itu dengan cara mengucapkan Masya Allah, Subhanallah, dan Allahu Akbar ya, bisa juga bisa, kan. bisa. Kayak jadi setiap melihat ciptaan dari Tuhan itu mengucapkan kata-kata seperti itu. Benar. Oke. Satu lagi, boleh kan? Nanya lagi satu. Boleh. Oke, satu lagi nih pertanyaan terakhir ya. Iya, boleh. Yang mau aku tanya itu kesulitan dalam menerapkan spiritual parenting dalam perspektif orang tua. Kan kadang anak kecil susah ya untuk benar. Dikasih tahu gitu. Iya, benar. Gimana caranya tuh? Nah, dalam perspektif orang tua ya. Betul. Nah, salah satu kesulitannya itu ada pada orang tua yang disebutkan tadi, yaitu orang dengan kesibukan orang tua yang sangat sibuk dalam bekerja. Nah, orang tua tidak dapat mengontrol langsung kegiatan anak, orang tua yang sibuk bekerja sehingga tidak ada kontrol dengan anak yang baik, yang seperti saya katakan sebelumnya. Terus kurangnya waktu untuk anak karena pekerjaan. Nah, pekerjaan yang selalu dikaitkan dengan orang tua dan anak itu yang membuat
membuat masalah dalam mengajarkan spiritual parenting kepada anak, sehingga anak itu tidak dapat tumbuh berkembang dengan baik. Oke. Jadi masalah tentang dengan orang tua juga ya. Iya benar. Salah satunya itu ya. Iya. Oke. Penjelasan materinya tuh menarik banget ya guys. Menarik banget sih. Mungkin segitu saja sih pertanyaan-pertanyaan dari aku. Padahal pengen banget nanya-nanya banyak nih tentang parenting, mungkin spiritual parenting tapi ini. terkait waktu ya. Iya, karena batasan waktunya juga. Benar. Jadi kita harus berpisah. Enggak dong, kita tetap bareng-bareng nanti. Oke. Mungkin nanti kita bakal ketemu lagi di lain waktu gitu, membahas tentang parenting lainnya, karena masih banyak banget lagi. Selain pola asuh, pendidikan Montessori dan spiritual parenting itu masih banyak banget guys. Jadi tenang aja, nanti kita bakal ketemu lagi. Kita akhiri saja perjumpaan kita kali ini. Saya Tiara. Saya Mervisi. Senang sekali bisa berbagi dengan Anda semua, para audiens semua ya. Semoga kalian semua sehat walafiat. Amin. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton video bincang-bincang kita berdua. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.